Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Izin mandiri, tahun satu Indonesia, jurusan Ilmu Permasyarakatan, nama Aldi Ega Pratama, STB 5480, Prodi Manajemen Permasyarakatan A. Siapa izin sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya yang membuat PPT statistika dari bab 1 sampai bab 6. Bapak izin, ini ada pengertian dari statistika. Statistika secara umum, statistika adalah kumpulan fakta berbentuk angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu permasalahan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisan data, penarikan kesimpulan, serta membuat keputusan yang cukup beralasan berdasarkan fakta yang ada. Pendapat para ahli. Sujana statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data analisis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut. Walpole mendefinisikan statistika sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan pengumpulan, menganalisis, menafsirkan, dan mempresentasikan data. Ari Kunto, statistika merupakan alat bentuk penelitian yang berfungsi untuk menguji hipotesis. Manfaat. Dengan berbagai jenis dan penerapannya, statistika memainkan peran penting dalam berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, bisnis, ekonomi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Berikut beberapa contohnya. Bidang pendidikan, mengetahui distribusi nilai siswa untuk menentukan strategi pembelajaran. Bidang ekonomi dan bisnis, perusahaan dapat meramalkan permintaan produk di masa depan menggunakan analisis regresi. Bidang kesehatan digunakan untuk menganalisis efektivitas obat baru melalui uji. Bidang pemerintahan, Badan Pusat Statistik BPS menggunakan data statistik untuk menghitung tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jenis statistika dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu orientasi pembahasan, distribusi populasi, jumlah variabel terikat, fase atau tujuan analisis. Orientasi pembahasan pembahasan statistika deskriptif berfungsi untuk menggambarkan, merangkum, dan menyajikan data sehingga lebih mudah dipahami. Tidak ada proses generalisasi atau penarikan kesimpulan. Contoh, menyajikan jumlah mahasiswa per fakultas dalam bentuk diagram batang. Statistika inversial digunakan untuk membuat generasi atau kesimpulan dari sampel populasi. Contoh, dari survei 500 responden diperoleh bahwa 65% masyarakat Makassar puas dengan layanan transportasi online. Angka ini kemudian direalisasikan untuk menggambarkan seluruh populasi. Jumlah variabel terikat univariat hanya melibatkan satu variabel, contoh rata-rata tinggi badan siswa. Bivariat melibatkan dua variabel, contoh hubungan antara jam belajar dan nilai ujian. Multivariat melibatkan lebih dari dua variabel, contoh analisis pengaruh gaji, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan. Distribusi populasi. Parametrik digunakan jika data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Contoh, uji T ANOVA. Non-parametrik digunakan jika data tidak mengikuti distribusi normal. Contoh, uji chi-square Whitney. Fase atau tujuan analisis. Analisis eksploratif digunakan untuk menggali pola atau fenomena baru dari data. Contoh analisis pola pembelian konsumen. Analisis konfirmatori digunakan untuk menguji hipotesis atau digunakan awal. Contoh uji hipotesis, apakah metode pembelajaran tertentu berpengaruh terhadap nilai siswa. Pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data, pengertian.
Pengertian dari pengumpulan data adalah proses memperoleh data yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung suatu penelitian. Teknik pengumpulan data sangat penting karena kualitas analisis sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan. Pembagian data menurut sifatnya. Data kualitatif fokus pada pemahaman mendalam tentang makna, pengalaman, dan perspektif melalui data deskriptif, seperti kata-kata gambar atau video. Contoh jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Data kuantitatif berfokus pada data numerik yang terukur untuk menguji hipotesis dan mengrealisasikan hasil dengan menggunakan analisis statistik. Contoh berat badan dalam berbentuk kilogram dan tinggi badan dalam berbentuk sentimeter. Pembagian data menurut sumbernya. Data Premier digunakan untuk data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertanyaannya untuk tujuan penelitian spesifik, seperti melalui survei atau wawancara. Contoh hasil wawancara dengan pegawai PT Pertamina. Data sekunder, data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya dan diakses peneliti melalui berbagai sumber seperti buku, artikel, atau arsip. Contoh data laporan keuangan tahunan pada perusahaan. Pembagian data menurut cara memperolehnya. Data eksperimen. Data eksperimen dikumpulkan dengan manipulasi variabel dalam bentuk kondisi terkontrol untuk menguji hubungan sebab akibat. Contoh hasil uji laboratorium kadar gula darah setelah mengonsumsi obat tertentu. Data survei observasi. Data survei observasi mengumpulkan informasi tentang populasi atau fenomena tanpa campur tangan melalui kuesioner, wawancara, atau pengamatan langsung. Contoh hasil kepuasan pelanggan. Pembagian data menurut waktu pengumpulan. Data cross-section. Data yang dikumpul dari bagai subjek atau entitas yang berbeda pada satu titik waktu yang sama. Contoh jumlah mahasiswa baru pada tahun 2025. Data series. Data yang dikumpulkan untuk subjek atau entitas yang sama dari waktu ke waktu. Contoh pertumbuhan harga minyak 2010 sampai 2025. Metode pengumpulan. Wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Sering perkembangan teknologi metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu. Misalnya telepon, email, atau video call melalui Zoom atau Skype. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya digunakan mengukur sikap dari responden maupun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan perangkat atau pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Untuk dijawab, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur. 4. Studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Subjek dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Skala pengukuran, skala nominal. Skala nominal adalah bentuk paling dasar dari pengukuran data. Data pada skala ini dikategorikan berdasarkan nama atau label tanpa adanya urutan atau hierarki tertentu. Contoh dari skala nominal termasuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Skala ordinal. Skala ordinal lebih maju dibandingkan skala nominal karena data pada skala ini tidak hanya diberikan label, tetapi juga diurutkan berdasarkan tingkat atau ranking. Tertentu contoh data ordinal termasuk peringkat dalam sebuah kompetisi juara 1, 2, dan 3. Skala pengukuran, skala interval lebih maju lagi dengan memberikan informasi tidak hanya tentang urutan, tetapi juga jarak antara nilai-nilai. Contoh dari skala interval termasuk suhu dalam Celcius atau Fahrenheit, di mana perbedaan 1 derajat memiliki makna yang
konsisten di seluruh skala. Skala rasio. Rasio adalah jenis skala ukuran yang paling canggih. Data pada skala ini memiliki semua karakteristik skala interval, ditambah dengan adanya nol absolut yang menunjukkan tidak adanya atribut yang diukur. Contoh dari skala rasio termasuk berat badan, tinggi badan, berat badan, dan waktu. Penyajian data. Pengertian penyajian data adalah langkah untuk menampilkan hasil pengumpulan data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Data yang disajikan dengan baik akan membantu dalam menarik kesimpulan serta mendukung proses pengambilan keputusan. Jenis-jenis penyajian data. Penyajian dalam bentuk tabel. Penyajian data menggunakan tabel merupakan cara yang paling sederhana dan sering digunakan untuk menampilkan informasi dengan tabel dapat diorganisasikan dalam baris dan kolom, sehingga pembaca lebih mudah untuk membandingkan dan mendeteksi pola. Penyajian dalam bentuk diagram atau grafik. Selain menggunakan tabel, data sering sekali disajikan dalam berbentuk diagram dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Diagram memudahkan pemahaman perbandingan dan proporsi antara data sehingga lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Jenis-jenis penyajian data. Contoh penyajian grafik atau diagram. Line chart, pie chart, bar chart. Ukuran pemutusan data. Ukuran pemutusan data atau measure of central tendency adalah suatu ukuran statistika yang digunakan untuk menentukan nilai yang dianggap mewakili kumpulan data secara keseluruhan. Rata-rata hitung mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh jumlah data, kemudian membaginya dengan kebanyakan data. Median. Median adalah nilai tengah dari suatu data yang digunakan lalu diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Yang ketiga ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Perbedaan dengan mean dan median yang dipengaruhi oleh semua data, modus hanya melibatkan frekuensi kemunculan data. Rata-rata mean. Di sini ada contoh soal. Mean data tunggal engrouped atau data x x per n dengan x mean x jumlah seluruh data, N banyaknya data. Contoh soal, nilai ujian 6 siswa adalah 60, 70, 80, 65, 75, dan 90. Itulah rata-ratanya. Cara penyelesaiannya adalah 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 75 ditambah 90 dan dibagi 6. Jadi 440 dibagi 6 dan hasilnya 73,33. Jadi rata-rata nilai siswa adalah 73,33. Metadata kelompok atau grup data. Rumusnya F X kali X per F. Dengan F frekuensi, X1 nilai tengah kelas. Contoh soal distribusi frekuensi data penghasilan bulanan karyawan dengan jumlah berikut. Interval 2 sampai per 4, 5 sampai per 7, 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16. Frekuensinya 5, 8, 15, 5, 8, 12, 10, dan 5. Itulah rata-ratanya. Cara cara penyelesaiannya. Jadi 2 sampai 5 dihitung dengan nilai frekuensinya. 5 sampai 7, 5 sampai 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16. Lalu setelah dihitung dan dijumlahkan dan hasilnya 336 dibagi 40 dan hasilnya 3,15. Jadi jumlah rata-rata penghasilan karyawan adalah 9,15 juta. Median. Median data tunggal atau aggregate data. Rumus, jika n ganjil, median data ke n tambah 1 dibagi 2. Jika n genap, median rata-rata data n per 2 dan data ke n per 2 ditambah 1. Contoh soalnya, data umur 7 mahasiswa 19, 20, 22, 21, 23, 24, dan 22.
Tentukan mediannya. Penyelesaiannya urutkan data. Jadi diurutkan data dari terkecil hingga terbesar. 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Dan banyaknya data adalah ganjil. Dan 7. 7 adalah ganjil. Median data ke 7 tambah 1/2. Dan hasilnya 4. Data ke 4 sama dengan 22. Jadi mediannya 22 tahun. Median data kelompok atau grup data. ME sama dengan L plus N per 2 min F per F kali kali E. Dengan L tepi bawah kelas median, N jumlah frekuensi, F frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, I panjang kelas. Terus soal data tinggi badan siswa. 150 sampai 154, 155 sampai 59, 160 sampai 164, 165 1 sampai 69, 170 sampai 174. Frekuensinya 4, 6, 10, 8, dan 2. Tentukan mediannya. Cara penyelesaiannya adalah N sama dengan 30, N per 2 sama dengan 15. Median berapa pada interval 160 sampai 165 karena frekuensi kumulatif pada sampai 159 sama dengan 10. Sedangkan sampai 164 adalah 20. L sama dengan 159,5 F sama dengan 10 F. Sama dengan 10 I sama dengan 5. Jadi mediannya 159,5 plus 15 min 10 per 10 dikali 5. 159 per 5 ditambah 5 per 10 kali 5. Dan hasilnya 159,5 ditambah 2,5. Hasilnya 162. Jadi mediannya 162 cm. Modus. Modus data tunggal. Upload data. Contoh soal nilai matematika 10 siswa. 70, 75, 80, 75, 90, 75, 85, 90, 80, 75. Tentukan modusnya. Misalnya angka yang paling sering muncul adalah 75. Muncul per kali. Jadi modusnya 45, 75. Modus data kelompok atau grup data. Rumusnya MO sama dengan L plus D1 per D1 sama dengan D2 kali I. L tepi bawah kelas modus. D1 sama dengan F1 sama min F0. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 sama dengan F1 min F2. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. I panjang kelas. Contoh soal. Interval 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 9. Frekuensinya 5, 12, 20, 8, dan 5. Cara pengerjaannya, kelas modus 60 sampai 69 frekuensi sebesar 20. Jadi L sama dengan 59 per 5. Ulangi. L sama dengan 59,5. F1 sama dengan 20. FO sama dengan 12, F2 sama dengan 8. D1 sama dengan 20 min 12 sama dengan 8. D2 20 min 8 sama dengan 12. I sama dengan 10. MO sama dengan 59,5 ditambah 8 per 8 per 12 dikali 10 sama dengan 59,5 ditambah 8 per 20 kali 10 sama dengan 59,5 ditambah 4 sama dengan 63,5. Jadi modus 63,5 unit produksi. Ukuran letak data. Ukuran letak data. Ukuran ini disebut ukuran letak data measure of position. Ukuran letak digunakan untuk mengetahui posisi relatif suatu nilai dibandingkan dengan keseluruhan data. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang sudah diurutkan ke dalam 4 bagian sama besar. Desil adalah ukuran letak yang membagi kuartil. Contoh kuartil data tunggal. Misal terdapat nilai 10 mahasiswa, 55, 60, 65, 70, 72, 75, 78, 80, 85, dan 90. Karena data sudah beruntun, kita dapat mencari kuartil dengan rumus QK sama dengan K per N sama dengan 1 per 4. Dengan K 1, 2, 3 dan N jumlah data untuk Q1 posisi 1
per 10, 1, 10 plus 1 per 4 sama 2,75. Artinya Q1 berbeda antara data kedua dan ketiga. Nilainya adalah 60 plus 0,7565 per 60 sama dengan 63 min 75. Untuk Q2 posisi 2 11 per 4 sama dengan 5,5. Median berada di antara data kelima 72 dan keenam 75. Nilainya 72 sama dengan 75 per 2 sama dengan 73,5. Untuk Q3 posisi 3 11 per 4 sama dengan 8,25. Q3 berbeda antara data ke-8 80 dan ke-9 85. Nilainya 80 plus 0,25 85 min 80 sama dengan 81,25. Jadi kuartil dari data tersebut adalah Q1 sama dengan 6375, Q2 73,5, Q3 81,25. Contoh kuartil data berkelompok. Misalkan data gaji pegawai dalam juta rupiah tunjukkan dari tabel berikut. Val 2 sampai 4, 5 sampai 7, 8 sampai 10, 11 sampai 13, 14 sampai 16, 3, 7, 12, 6, 10 frekuensinya. Jumlah data sama dengan 40. Untuk menghitung kuartil dengan rumus QK sama dengan L plus K, KN per 4 min F per F sama kali I. Untuk Q1 data ke-10 letaknya kelas 575 karena frekuensi kualitatif sampai kelas sebelumnya 5 dengan kumulatif hingga kelas ini 12. Dengan demikian L sama dengan 4,5, F sama dengan 5F plus 7 sama dengan 3. Q1 sama dengan 4,5 tambah 10 min 5 per 7 kali 3 sama dengan 45 tambah 2,14 tambah 6,64. Untuk Q, data ke-20 letaknya di kelas 8 sampai 10, maka L 7,5, F sama dengan 12, F sama dengan 12, I sama dengan 3. Q2 7,5, 20 min 12 per 12 dikali 3 sama dengan 7,5 plus 2 sama dengan 9,5. Untuk Q3 data ke-30 letaknya di kelas 14 sampai 16, maka L 13,5, F sama dengan 30, F sama dengan 10, I sama dengan 3. Q3 13,5 tambah 30 min 30 per 10 dikali 3 sama dengan 13,5. Sehingga Q1 sama dengan 664, Q2 9 sama dengan 9,5, sama dengan Q3 sama dengan 13,5 jumlah juta rupiah. Desil, suatu desil data tunggal. Data berat badan 8 mahasiswa 50, 52, 55, 57, 58, 60, dan 65. Rumus desil data tunggal. DK sama dengan K N sama dengan 1 per 10. Untuk DK posisi 9, 3,9 per 10 sama dengan 2,7. Nilainya berada antara data kedua 52 dan ketiga 54. Maka 52 plus 0,7 54,52 sama dengan 53,4. Untuk D7 posisi 7 dalam kurung 9 per 10 sama dengan 6,3. Nilai berada antara ke-6 dalam kurung 58 dan ke-7 dalam kurung 50. Maka 58 ditambah 0,5 dalam kurung 60 min 58 sama dengan 58,6. Sehingga D3 sama dengan 53,4 dan D7 56 58,6. Contoh data berkelompok misalnya data hasil produksi pabrik, interval dan frekuensinya. Intervalnya 10 sampai 19, 20 sampai 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 49. Frekuensinya 4, 5, 10, 8, 12. Jumlah sama dengan 40. Jumlah data berkelompok DK sama dengan L sama dengan KN per 10 sama di min F per F dikali I. Untuk D4 data ke-16 kelasnya 30 min 39, maka L 29,5 F sama dengan 10 F sama dengan 10 I sama dengan 10. D4 29,5 ditambah 16 min 10 per 10 dikali 10 sama dengan 35,5. Untuk D8 sama dengan data ke-32 kelasnya 50 sampai 59, maka L sama dengan 49 5 F sama dengan 28 F sama dengan 12 I sama dengan 10. D8 49,5 sama plus
dalam kurung 32 min 28 per 12 dalam kurung dikali 10 52,8. Jadi D4 35,5 dan D8 52,8 persentil. Contoh persentil data tunggal. Nilai ulangan 5 mahasiswa 60, 65, 70, 75, 80. Rumus persentil data tunggal. PK sama dengan K dalam kurung N plus 1 per 100. Untuk P40 posisi 40 dalam kurung 6 per 100 sama dengan 2,4. Artinya berada antara data kedua 6, 65 dan 37 dalam kurung 70. Nilai 65 plus 0,4 dalam kurung 70 65 sama dengan 67 untuk P75 posisi 75 dalam kurung 6 per 100 sama dengan 4,5 berada antara data keempat dalam kurung 75 dan kelima dalam kurung 80. Nilai 75 sama plus 0,5 80 per 75 sama dengan 77,5. Jadi P40 sama dengan 67 dan P75 sama dengan 77,5. Contoh data persentil berkelompok. Data lama belajar siswa per minggu. Interval 0,0 sampai 4, 5 sampai 9, 10 sampai 14, 15 sampai 15, 19, 20 sampai 24. Frekuensinya 5, 10, 15, 12, dan 8. Jumlahnya 50. Terus persentil data kelompok. PK sama dengan L plus KN per 100 min F per F dikali I. Untuk P25, data ke-12,5 letaknya di kelas 5 sampai 9, maka L 4,5 F 5 F 10 I sama dengan 5. P25 4,5 sama dengan 12,5 min 5 per 10 dikali 5 sama dengan 825. Untuk P60, data 30 letaknya di kelas 10 sampai 14, maka L sama dengan 3,9 F sama dengan 15 F sama dengan 15 I sama dengan 5. P60 9,5 sama dengan 30 min 15 per 15 dikali 5 sama dengan 14,5. Maka P25 sama dengan 825 dan P60 14,5 jam per minggu. Ukuran data penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah satu cara untuk memberikan sejauh mana data dari nilai pusatnya. Dengan kata lain, ukuran penyebaran memberikan informasi tentang homogenitas atau heterogenitas suatu kumpulan data, jangkauan atau range. Jangkauan adalah ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Jangkauan dihitung dengan cara mencari celah antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu kumpulan data. Rata-rata deviasi atau mean deviation. Rata-rata deviasi adalah ukuran penyebaran yang dihitung dari rata-rata selisih mutlak setiap data terhadap nilai rata-ratanya. Varian adalah ukuran penyebaran yang dihitung dari rata-rata kuadrat. Deviasi setiap data terhadap rata-rata varian memperhatikan semua data dan lebih sensitif terhadap adanya nilai ekstrim. Standar deviasi simpangan baku. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari varians. Ukuran ini sering digunakan dibandingkan varians karena memiliki satuan yang sama dengan aslinya sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Jangkauan atau range. Rumusnya R sama dengan X max sama dengan min X min. Contoh data tunggal. Nilai 12, 15, 18, 22, 25, 30. Nilai maksimum 30, nilai minimum 12. Range sama dengan 30 min 12. Jadi 18. Data berkelompok. Interval 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 59. Frekuensinya 4, 6, 8, 5, 7. Range nilai tertinggi, nilai terendah 89 sampai 40. Jadi 59 dikurang 40 sama dengan 49. Rata-rata deviasi atau mean deviation. Rumus untuk data tunggal. Untuk data berkelompok. Data tunggalnya MD sama dengan X1 kali min X per N. MD F X is min X per F. Contoh data tunggal. Data 5, 7, 9, dan 11. Data 5 plus 7 plus 9 plus 11. Garis miring 4 sama dengan 32 per 4. Jadi sama dengan 8. Definisi absolut 5 min 8 sama dengan 3. 7 min 8 sama dengan 1. 9 min 8 sama dengan 1. 11 min 8 sama dengan 3. Jumlah 8. MD 5 per 4 sama dengan 2. Contoh data berkelompok.
Interval 1 sampai 5, 6 sampai 10, 5 sampai 15, 16 sampai 20. Frekuensinya 4, 6, 10, dan 5. Di tengah X 3, 8, 13, dan 18. Rata-rata 4 kali 3 sama ditambah 6 kali 8 ditambah 10 kali 13 ditambah 5 kali 18 per 25. 12 tambah 48 tambah 130 tambah 90 per 25. 280 per 25 sama dengan 11 per 2. Deviasi absolut 3 min 11,2 sama dengan 8,2. 8 min 11,2 sama dengan 3,2. 13,11,2 sama dengan 1,8. 18 min 11,2 sama dengan 6,8. Perkalian dengan F 32,8 atau 19,2 18,34 jumlah 104. MD sama dengan 104 per 25 sama dengan 4,16. Varian rumus atau tunggal O2 sama dengan X 2 per N. O2 sama dengan FXI min X2 per F. Itu ada tunggal 6, 8, 10. Mennya 6 plus 8 plus 10 per 3 sama dengan 8. Kuadrat deviasi 6 min 8, 2 sama dengan 4,8 min 8, 2 sama dengan 0. 10, 8, 2 plus 4 jumlah sama dengan 8. Varias 8 per 3 sama dengan 2,67. Data berkelompok atau grup distribusi pendapatan interval 10 sampai 19, 10 sampai 29, 30 sampai 39. F 578, X di tengah 14,5, 24,5, 34,5. Men-nya 5 kali 14,5 ditambah 7 kali 24,5 ditambah 8 kali 34,5 per 20 sama dengan 72,5 tambah 117,5 tambah 276 per 20 sama dengan 520 per 20 sama dengan 26. Hitung definisi kuadrat 14,5 min 26 2 kuadrat sama dengan 132,25 kali 5 sama dengan 661,25. 24,5 min 26 kuadrat 2,25 dikali 7 sama dengan 15,75. 34,5 min 26 kuadrat sama dengan 72,25 kali 8, 5, 78. Jumlah 12,55. Varian 12,55 per 20, 62,75. Standar deviasi rumus O sama dengan O2. Contoh data tunggal upgrade menggunakan varian sebelumnya 2,67. Standar deviasi 2,67 sama dengan 1,63. Contoh data berkelompok atau grup menggunakan varian sebelumnya 62,72, 62,75. Standar deviasi 62,75 sama dengan 27,92. Populasi dan sampling. Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk diteliti. Sugiono 2019 mendefinisikan populasi sebagai wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk belajar lalu ditarik kesimpulannya. Jenis populasi finite dan infinite. Populasi finite adalah populasi yang jumlah elemennya terbatas dan dapat dihitung secara pasti. Contoh jumlah siswa SMA Negeri 1 Makassar sebanyak 1.200 orang. Populasi infinite. Populasi adalah populasi yang jumlah elemen tidak terbatas atau tidak dapat dihitung. Contoh jumlah binatang di langit, jumlah partikel udara yang dalam suatu ruangan. Jenis populasi homogen dan heterogen. Populasi homogen adalah populasi yang anggotanya memiliki sifat yang sama. Misalnya, populasi seluruh mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi yang sedang menyusun skripsi. Populasi heterogen adalah populasi yang anggota memiliki karakteristik berbeda. Contoh seluruh penduduk Kota Makassar yang terdiri dari berbagai usia, pekerjaan, dan latar belakang. Populasi target dan aksesibel. Populasi target adalah keseluruhan unit yang menjadi tujuan generasi penelitian. Aksesibel. Populasi aksesibel adalah bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti.
Sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diambil untuk diteliti dengan menggunakan sampel. Peneliti tidak perlu meneliti seluruh populasi sehingga lebih efisien dalam hal waktu, biaya, dan tenaga menurut Ari Kunto 2013. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Metode penelitian sampling. Sampel random sampling. Semua anggota populasi memiliki peluang tanpa pengecualian. Stratified random sampling. Populasi dibagi menjadi strata lapisan-lapisan berdasarkan karakteristik tertentu lalu diambil sampel dari setiap strata. Cluster sampling. Populasi dibagi ke dalam kelompok atau klaster lalu dipilih beberapa klaster secara acak untuk dijadikan sampel. Systematic sampling. Pengambilan sampel dilakukan untuk interval tertentu dari daftar populasi. Metode penarikan sampling. Non-probability sampling. Non-probability sampling purposive sampling. Sampling dipilih dengan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian. Kuota sampling. Penelitian menentukan jumlah tertentu dari tiap kelompok populasi kemudian menjadi kuota sampling. Hasilnya sampling. Sampel dipilih secara kebetulan. Siapa saja yang terpenuhi bisa dijadikan responden. Snowball sampling. Sampel awal yang sedikit diminta merekomendasikan responden lainnya hingga jumlah yang diinginkan tercapai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.